Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 148. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على Kayak ngelok. kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak kita sediakan waktu kita untuk bersama memahami materi yang tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga setelah malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Amin. Marilah kita berdoa bersama malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 148 aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khullihim ijlan jasadan lahu khuwa. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhu wa kanu zalimin. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si abihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kanu yaqulunani wa la tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmi dhalimin. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha wa fi nusqatiha hudaw wa rahmah wa fi nusqatiha hudaw wa rahmatun lil ladzina hum bi rabbihim yarhabun. Ikhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadhathu ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahu min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnah tudillu biha man tasha wa tahdi
man nasha. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika. Wa adzabi usibu bihi man asya'a wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Sallallahu alaihi. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang sebab-sebab orang palingkan dari mengikuti tanda-tanda Allah, hukum-hukum Allah, ikuti Allah yang jelas. Apa? Orang-orang yang sombong. Sebab kesombongan ini tidak akan mungkin bersatu dengan apa? Hidayah. Sehingga wewenang Nabi itu hanya menjelaskan. Seseorang menerima penjelasan yang sudah jelas, kemudian mengikuti wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah di dalam Islam itu sebetulnya sistem pengendalian supaya manusia tidak dikuasai kesombongan diri. Dan ini cukup, tanpa setan manusia itu bisa sesat. Sebab setan itu wewenangnya hanya mengajar. Illa anta hukum fastajabtum. Maka nanti yang alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa menyesatkan. Kuasa setan itu hanya mengajak. Namun sayangnya nafsu selera manusia, kesombongan dan ambisi manusia itu merespon. Nah, makanya tugas-tugas yang Allah bebankan kepada kita itu sebetulnya dalam rangka membebaskan manusia dari kendali kesombongannya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya ayat 146. Wattakhadha Musa min ba'dihi min khulliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Musa ini menjadikan min ba'dihi setelah kepergiannya kemana itu? Ke Bukit Sinai untuk bermunajat. Jadi Nabi Musa mengambil perjanjian khusus dengan Allah untuk meninggalkan kaumnya. Untuk apa? Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembah di Wadil Muqaddas Gua, tempat gua yang suci bersih. Sebelumnya kan berpesan ya, kepada siapa? Saudaranya yang bernama Harun. Harun, semeninggal saya nanti kamu harus gini. Standar-standar pengaman Islam, sebab ada indikasi di antara kaum Nabi Musa itu ada orang-orang yang punya kecenderungan menjalankan apa? Hasrat-hasrat dirinya, yaitu samiri. Samiri itu ketika terjadi program pembunuhan besar-besaran generasi Muslim Bani Israel, di antara bayi yang dibuang. Konon disebutkan Samiri ini bisa melihat tapak-tapak bekas ya, Jibril alaihissalam. Sehingga apa? Ini menggoda untuk mengikuti ya, jalan yang bukan syariat yang jelas. Maka Nabi Musa berpesan kepada saudaranya yang bernama Harun. Namun apa yang terjadi? Nabi Harun ini lemah karena suara mayoritas waktu itu dalam kendali pengaruh Samiri, gitu ya. Karena Nabi Musa dirawat
diasuh oleh musuh Allah. Tapi Samiri dirawat, diasuh oleh malaikat Allah. Sehingga dia mengalami peristiwa-peristiwa kalau orang mengatakan supranatural. Padahal apa yang dilihat, apa yang didengar itu harus dikembalikan kepada standar syariat. Orang mengatakan bisikan barang, gitu ya. Nah, di sini ada syariat itu menjadi standar kepatuhan. Tidak boleh orang mengikuti suara hatinya, tidak boleh orang mengikuti apa yang didengar, tidak boleh orang menjalankan sesuatu yang menurut perasaan. Tapi harus ada syariat, hukum yang jelas yang diikuti. Maka Samiri ini mengumpulkan perhiasan-perhiasan dari wanita-wanita Bani Israil untuk bikin apa? Patung emas dalam bentuk anak lembu. Lagu huwa yang memiliki suara. Jika kalau ada terkena angin ini bersuara seperti sengoan, suara sapi. Dengan dirayu ini banyak Musa yang dilupakan. Kok bisa sesat semacam itu? Jadi dibikinkan media-media pengantar untuk nyembah Allah. Padahal pengantar-pengantar itu ya larangannya jangan kau lagi. Perintahnya lakukan. Ada tempat-tempat khusus yang tidak boleh ngarang-ngarang. Pada zaman Nabi itu orang musyrik itu kalau mau perang, gitu ya, maka senjata-senjata perang itu diinapkan dulu. Satu lokasi yang namanya Ghatul Anwar. Tak tahu upacara apa itu. Muslim niru, ya Rasulullah Is'alana Dzata Anwar. Rasul bikinkan aku ya Dzatu Anwar. Yang di situ sebelum perang senjatanya harus diinapkan di situ. Wallahu a'lam. Lalu Rasulullah mengarahkan sunnah Rabbana. Kalau kamu tidak dikontrol dengan syariat, kamu akan mengikuti jejak perilaku agama orang-orang sebelumnya. Ya, tidak boleh niru-niru, nyontek-nyontek tanpa ada kendali syariat. Nah, rupanya Samiri ini bikin sendiri perantara-perantara sebagai bentuk media nyambung kepada Allah. Ya sambungannya ya syariat itu. Sholat ada perintah syariat. Itu pun sholat standarnya harus jelas. Pilihan waktunya sudah jelas, tempatnya sudah dijelaskan. Ya, tidak boleh perasaan-perasaan lalu milih tempat-tempat khusus. Karena itu nanti akan setan terlibat. Sama dengan ketika sholat, jangan satu netap tempat itu, pindah-pindah. Jadi Allah alam. Secara fikih mungkin itu nanti supaya apa? Tempat-tempat itu menjadi saksi. Jadi ya, dulu ketika terjadi bayatul ridwan disebutkan dalam Quran nama pohon itu. Innal ladzina yubayyunaka tahta asy-syajarah, orang-orang yang memberikan janji loyalitas kepada engkau sampai titik darah penghabisan membela Islam karena ada informasi Mekah itu mau menyerang Medina, ya, melibatkan berbagai macam suku Arab. Nah, ini kan butuh janji loyalitas. Maka sahabat berinisiatif apa? Ikrar bayat, ya, kepada siapa? Rasulullah. Janji setia. Saya tidak akan mundur sejengkal pun kalau mempertahankan Madinah, andaikan orang-orang kafir itu berbagai macam aliansi suku Arab menggempur Madinah. Itu disebut nama pohon. Nah, pohonnya waktu itu masih ada pada zaman Sayyidina Umar, itu masih ada pohonnya. Padahal generasi awal tidak masalah. Zaman Rasulullah tidak masalah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak masalah. Nah, pada zaman Sayyidina Umar orang mulai ke situ. Zikir di situ, sholat di situ, baca Quran di situ.
Lu ada masjidnya masih ada. Sayyidina Umar itu paling keras menjaga syariat. Kapol itu dipotong oleh Sayyidina Umar. Itu ya. Nah, jadi ibadah itu harus ada standar syariat. Tempat yang terbaik itu masjid. Itu ya. Nah, itu yang kita ikuti standar yang jelas saja. Supaya apa? Perasaan-perasaan ini ada daya tarik tertentu. Gitu ya. Nanti kalau di situ nggak enak, gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Alam yarau, tidakkah mereka melihat dan berpikir anau bahwasanya patung tersebut la yukallimuhum, tidak dapat mengajak ngomong dengan mereka. Apakah patung-patung itu ya memberikan solusi jawaban atas masalah-masalah kehidupan? Kan tidak kan? Ya cuma itu. Gitu saja kan. Lalu timbul ketenangan. Jangan-jangan ketenangan itu seperti apa? Tenangnya orang yang dikuasai daya koyak. Gitu ya. Bisa saja ya setan menimbul. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Padahal ajaran Islam itu jelas. Ajaran itu bukan sekedar upacara, bukan sekedar upacara iktikaf di hadapan patung. Tapi itu ada ajaran. Kalau diajarkan iktikaf, itu ada ajarannya kan ini. Iktikaf itu apa? Menyita waktu ya, dengan batasan-batasan waktu yang diniatkan untuk tinggal di masjid. Bisa diam, bisa berzikir, bisa ngaji semacam itu. Bisa menunggu sholat. Niatnya apa? Iktikaf, berdiam diri di masjid. Untuk apa? Ya mendekatkan diri. Lewat apa? Iktikaf. Tapi kan ada ajarannya iktikaf. Nah, kalau semuanya iktikaf di perempatan gimana? Oh, ini perempatan ini pernah terjadi peristiwa penting lalu iktikaf di perempatan. Iktikafnya iktikaf tapi izin syariatnya tidak di perempatan jalan. Nanti mengembang nanti merasa tenang saya di sini. Lalu bikin sesajen itu. Nanti berkembang terus. Nanti setan memberikan apa? Daya tarik. Makanya hadirin rahimakumullah, Islam itu ada standar yang bisa dijelaskan. Saya punya masalah, di sana ada solusi jawabannya. Iya ya. Wala yahdihim, jangankan ya orang berbicara itu kan mencari solusi. Ya, yang solusi itu harus membimbing. Apakah patung-patung yang dijadikan sarana pendekatan menuju Allah itu membimbing? Enggak kan? Yang seharusnya berucap itu memberikan bimbingan. Enggak. Ini hanya sementara seperti candu itu. Saya kok merasa tenang di sini. Saya kok merasa enak di sini. Lu masa problema permasalahan hidup itu hanya menjawab seperti candu. Seperti narkoba ya. Masalahnya hilang. Kenapa? Bukan masalahnya yang hilang, orangnya tidak mau menyelesaikan masalah. Ya, nah, Islam tidak itu, Islam itu ajaran. Zikir itu ajaran. Satu contoh gini ya, zikir itu diajarkan. Allah itu punya nama, tulis Rabbi, sebutkan nama Tuhan. Ini ya, ketika kita punya problema masalah rumah tangga, kan ada ajarannya. Ini ya, mungkin kalau ketika menghadapi masalah-masalah di dalam rumah tangga kita, solusi-solusi syariat itu belum pernah dijalani. Tentunya anggota keluarganya ada yang tidak sholat, ya perintahkan sholat. Sholat itu sebuah sistem pengendalian jiwa. Kalau umpamanya bentrok terus isi rumah tangga, mungkin cara menghadirkan sandang pangan bapaknya bukan syariat Islam. Itu kan solusi kan ya? Apa masa gini? Saya mencari rezeki, nyandani, mapani, mangani, tidak pakai cara Islam. Tapi saya minta ketenangan kepada Allah. Apa bisa? Tidak bisa. Itu ya, tenang itu masalah baru. Dan ini berkenaan dengan apa? Kemaksiatan atau ketaatan yang kita jalankan. Padahal ketaatan di sanalah ketenangan. Kemaksiatan di sanalah problema kekalutan jiwa. Jadi ada solusinya. Bukan sekedar ini. Ya, benar. Walladzina amanu wa tatma'innu
orang-orang yang menaruh percaya kepada solusi Islam, percaya Allah punya jawaban masalah-masalah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka tenang dengan apa? Dasarnya apa ketenangan? Zikrullah. Zikrullah itu bisa bermakna apa? Mengingat Allah, mengingat peringatannya. Zikir itu mengingat. Tapi yang kau ingat namanya itu punya ajaran. Nah, ajaran itu jawaban atas masalah-masalah. Itu. Jadi harus dilanjutkan upacara dan cara. Contohnya gini, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Wahai Allah pemberi rezeki, wahai Allah pemberi rezeki. Kita yakin Allah pemberi rezeki, tapi Allah kan punya cara hadirnya rezeki yang halal. Itu yang dikatakan ajaran itu gitu. Ya, jadi mengingat nama dan mengingat peringatannya. Di mana peringatan Allah dalam Al-Quran? Di mana peringatan Allah? Ya, pada manusia-manusia yang melanggar ajaran buktinya yang melanggar, buktinya yang taat. Nah, itu ya, kembali kepada itu. Wala yahdihim sabila, dan tidak membimbing jalan keluar dari masalah-masalah. Siapa yang berkorban? Dia yang berkorban untuk saya atau saya yang berkorban untuk dia? Realitanya kan enggak. Coba manusia-manusia yang menyembah berhala itu, siapa yang berkorban? Siapa yang melindungi? Bukan yang disembah yang melindungi, tapi yang menyembah ini yang berkorban. Itu ya, sampai ada rela mati. Pekundenya yang dihancurkan rela mati. Sampai berperang. Kenapa? Ini Tuhan kami dicederai perang. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, itulah kehidupan. Ya. Justru ketika kita berkorban untuk ajaran Allah, itu sebetulnya Allah sudah membimbing dan senantiasa membimbing. Saya merasakan kebahagiaan, kita merasakan kebahagiaan dengan ajaran Islam. Itu ya. Berarti apa? Allah itu sudah berbuat untuk kita. Maka kita akan berkorban untuk ajaran Allah. Beda dengan mereka, itu sekedar kesombongan, ya, jiwa patriotisme, membela membabi buta tanpa dia tidak pernah mendapatkan apa-apa dari yang dibela. Kemudian ittakhadhuhu, mereka tetap menjadikan apa? Sesembahan perantara, wakan zalimin, sedangkan mereka kondisi dalam keberadaan mereka zalimin, pelaku-pelaku zalim. Di mana pelaku zalim? Tujuan Allah, tapi dengan media-media, cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin walamma, dan di saat Sukito, mana Sukito itu jatuh. Jadi kata Sako atau Sukito dijatuhkan, artinya apa? Ditimpa penyesalan. Ya. Fi aidihim, di tangan-tangan mereka atas perbuatan mereka itu. Jadi apa yang dijalani itu menimbulkan apa? Penyesalan. Insya Allah orang mukmin itu masih ada penyesalan. Ini ya, dalam kondisi yang paling berat pelanggaran dosanya, orang mukmin itu masih ada penyesalan. Itulah iman, ada gugatan. Ya, ada penyimpangan perilaku, ada gugatan. Ya. Kemudian warau, dan mereka mengetahui annahu, bahwa mereka itu qadallu, telah sesat. Saya diajarin Nabi Musa tidak gitu. Jauh sebelum Nabi Musa meninggalkan kami waktu 40 hari, ditinggal nabinya 40 hari sudah sesat. Kita sudah berapa abad ditinggal Rasulullah Muhammad SAW. Apakah tidak punya potensi yang menjalani seperti Bani Israel yang dijalani? Baru 40 hari ditinggal nabinya, mereka menjalani praktek-praktek keagamaan yang sesat. Jadi ya, makanya ada Al-Quran. Jadi ya, jangan sampai kita jauh dari petunjuk Al-Quran. Walau Rasulullah sudah tiada, tapi yang ditinggalkan masih ada. Jadi ya, kitab-kitab selain Al-Quran, kitab Muslim sebelumnya tidak ada jaminan tetap ada sepeninggal nabinya. Tapi sepeninggal Rasulullah, Al-Quran sudah ada, masih ada. Itu ya. Makanya jangan jauh-jauh dari standar beragama dengan yang ditinggalkan oleh Rasul.
ini baru 40 hari. Ini ya, sudah nyimpang dari ajaran Islam yang dibawa Nabiullah Musa. Qalu, mereka menegaskan gini, la illam yarhamna, ya. Dan sungguh jika Allah tidak merahmati kami, siapa Rabbuna, Tuhan mengatur, pencipta, pemilik kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khosirin, pastilah kami ini termasuk orang-orang yang menjalani kerugian. Kenapa kok rugi? Tujuannya Allah, tapi caranya tidak memakai cara Islam. Jadi ya, rugi apa enggak? Sama-sama berbuat ya. Cuma standar perbuatannya yang mengantarkan kepada Allah, tidak pakai syariat. Ini ya, tidak pakai syariat. Apalagi syariatnya ngarang-ngarang. Ini ya, ngarang-ngarang. Yang penting kan tujuannya Allah. Orang musyrik dulu itu tujuannya Allah. Ma'buduhum, kami tidak menyembah berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini jalan yang mengantarkan sedekat-dekatnya kepada Allah. Orang musyrik dulu gitu. Kalau sama-sama tujuannya Allah, kenapa tidak memakai caranya Allah? Ini ya, rugi, sama-sama berbuat, tapi standar perbuatannya tidak memakai standar syariat. Makanya syariat itu dipegangi kuat, harus dipegangi kuat sekuat-kuatnya. Kenapa? Itu pegangan, itu standar yang bisa dipahami. Larangan Allah jelas apa? Oh yang dilarang aja jelas. Yang dilarang aja jelas, itu saja pegangannya. Dengan perasaan saya tidak sempurna melaksanakan pesan-pesan Allah. Makanya ya Allah, rahmati saat kami menjauhi larangan, rahmati saat kami menjalani perintah. Itu ya. Kemudian apa? Ampunilah kami. Kenapa? Kami tidak sempurna menjalani taat. Itu nanti diberi oleh apa? Perhatian yang benar. Dia tidak sombong dengan ketaatan. Dia tidak akan pernah meremehkan kemaksiatan yang dijalaninya. Andai kan dia terjebak dalam sebuah kemaksiatan, itu hidayah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Walamma roja, maka di saat roja Musa kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana, dalam keadaan marah, asifah, dengan sedih hati. Jadi sedih bercampur kemarahan ya. Itu pembimbing itu meniru. Di saat yang sama dia marah. Kenapa? Pesannya tidak dijalankan. Ya. Tapi di saat yang sama dia merasa apa? Iba. Ya Allah, baru 40 hari saya tinggalkan kaum saya ini. Kok semacam ini? Kalau 100 hari gimana? Itu ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ini. Beruntung liman yaqulu wa amana. Beruntung sekali orang yang menjumpai saya, bisa melihat saya dan beriman, percaya, menolong saya. Kenapa? Diselamatkan pada zaman itu. Tapi Rasulullah itu beruntung sekali, bahagia, untung, sampai 3 kali. Man lam yarani wa amana. Orang yang tidak pernah melihat wajah saya, tidak semasa dengan saya, tapi dia percaya kepada saya dan menolong ajaran saya. Kenapa? Ini zamannya luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, sabda taraktu fiikum amrayn, tinggalkan 2 hal penting. Ya, lan tadillu ma in tamassaktu bihi. Kau tidak akan sesat selagi kau berpedoman, berpegang kepada 2 hal penting. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Ini ya, kitab Allah dan penjelasan sunnah, kebiasaan itu. Ini ya, tanpa harus apa? Ya, tanpa harus memberat-beratkan, ya mendalam-dalamkan. Larangannya ya itu larangan, perintahnya ya itu. Semampunya dijalani. Ketika menjalani, mohon maaf kepada Allah.
apa? Tidak sempurna menjalani taat. Minta dirahmati dengan menjalani ajaran Islam. Dan Rasulullah itu mengecam orang-orang yang mendalam-dalamkan masalah. La'anallah mutanabbi'in. Allah melaknat orang-orang yang mendalam-dalamkan masalah. Itu ya. Ana wa atqiya ummati bari'un ya minal mutakallifin. Dan aku orang-orang terbaik umatku berlepas diri orang-orang yang memberat-beratkan dirinya. Larangannya yaitu, perintahnya yaitu ketika mampu menjalani perintah, menjauhi larangan, ya Allah jadikan rahmati kamu. Tetap akhir hayat di dalam menjalani standar Islam. Ya. Dan mohon ampun apa? Tidak sempurna orang taat. Itu saja. Ya. Di luar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembimbing itu gitu, marah dan kondisi sedih. Sampai Nabi Musa itu ada ayatnya ya, dalam surat Shaf ini. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingat saat Musa mengatakan kepada kaumnya. Kaum itu rakyatnya ya. Ya qaumi lima tu'minuna kaum. Kenapa sih kamu itu kok nyakiti saya, ganggu saya itu? Itu dalam dia apa? Wadabana asifannya. Fakat ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kamu tahu aku ini utusan Allah yang diutus secara khusus kepadamu. Itu ya. Jadi bukan orang jauh yang mengganggu Nabi Musa, memusuhi Nabi Musa, orang dekatnya. Siapa Musa Samiri? Orang dekatnya umatnya. Itu ya. Siapa Qarun itu umatnya? Siapa pendeta Balaam itu umatnya Nabi Musa. Dan itu orang-orang kaliber itu ya. Itu ya, orang yang ngerti. Makanya ada ayatnya. Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takunu kalladzina atau kamu jangan seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Kamu umatnya Rasulullah Muhammad, jangan kau sakiti Rasulmu seperti yang Bani Israil ganggu nyakiti Nabi Musa. Berarti apa? Kita punya potensi yang sama. Bagaimana menyakiti Rasulullah? Rasulullah sudah tiada, nyepelekan ajarannya, nyepelekan, memandang remeh yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Sunnah Nabi dan ajaran Quran ini. Apa tidak potensial sama kita mengganggu Rasulullah SAW? Yang diperintahkan itu hal penting, tapi kita memandang tidak penting. Ayo coba ngaji Quran itu menyediakan waktu apa sisa-sisa waktu kita itu. Kemudian mengaku umat Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, Masya Allah, untuk menyelamatkan itu sisa-sisa waktu. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah sudah tiada, tapi Rasulullah itu di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin saat kita dekat dengan yang ditinggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Musa mengatakan, "Biksama teramat jahat, teramat buruk khalaqtumuni ya saat kalian mengganti." Sudah saya pesan dulu dan dilaksanakan pesannya. Tapi mari kita lihat di dalam surat lain Allah tegaskan. Ya, Nabi Musa itu tergesa-gesa. Ya, ingin ketemu kekasihnya, munajat tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa itu masuk apa? Setan apa enggak? Setan. Al-ajala minasyaitan. Ya, at-ta'anni minallah. Tenang itu dari Allah. Wal ajala tergesa-gesa itu minasyaitan dari setan. Jadi Nabi Musa itu munajat belum tentu apa? Belum sampai waktunya sudah di sini. Ditanya oleh Allah. Ya, Musa, kenapa kamu tergesa-gesa? Ya Allah, bagaimana saya tergesa-gesa? Supaya engkau itu ibaratnya ketemu kekasih, ya belum waktunya lebih dulu. Itu kan Nabi. Nabi ya? Nabi. Tapi dia lupa umatnya ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita ini egois ya. Kalau ibadah khususnya luar biasa di belakang kita itu ada orang yang butuh nafkah. Ayo coba kesalahan pribadi tapi lupa tugas-tugas yang jauh lebih penting, lebih luas.
Musa menyadari semacam itu. Ya, teramat buruk ya. Kalian menggantiku min ba'di setelah. A'asyirtum amra rabbikum, apakah kalian mendahului ya perkara urusan perintah rabbikum Tuhan kamu, ya kamu juga. Itu ya, Nabi Musa tergesa ya karena ketemu Allah sehingga belum tentuan waktunya sudah hadir. Kenapa? Saking senangnya ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan itu cawan sepi kita itu ya. Makanya apapun yang kita jalani, sholat kita boleh tergesa-gesa. Ada orang ngejar umumnya umal wali supaya apa? Mendapatkan jamaah. Itu apa ya? Nabi kan seolah-olah dia ingin mengikuti jamaah. Rasulullah itu pernah mendengar itu, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW sholat, mendengar suara orang lari atau sandal ya, itu. Selesai sholat siapa tadi? Saya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, semoga Allah menambah keinginan baik. Ya, tapi wala tahu, bisa diulangi. Lu kenapa? Ata'anni minallah. Ya. Ketenangan itu dari Allah. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Ya. Kalau kamu mendatangi masjid memang niat jamaah ya supaya tenang. Idza kuntum ila shalat fa'alaikum bis-sakinah wal waqar. Kalau kamu ingin beranjak sholat ke masjid, fa'alaikum bis-sakinah, langkah yang tenang, wal waqar, langkah wibawa. Ya, jangan tergesa-gesa. Coba Allahu Akbar, menggos-menggos. Gimana? Menghadap Allah semacam itu. Upayakan yang paling tenang. Maka at-ta'anni min Allah, tenang itu dari Allah, wal ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari setan. Ya. Idza kuntum ila shalat wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Saat kau datang sholat, imam dalam kondisi ya ikuti kondisi imam, itu sudah dinilai dapat jamaah. Wa ma fa'atakum wa atimmu, ya, yang tidak luput dari mengikuti imam sempurnakan. Andai kan imam itu dalam kondisi tahiyat akhir bisa datang Allahu Akbar ikut tahiyat akhir, itu dinilai sudah dapat jamaah. Walaupun nilai luputnya tidak seperti orang yang sempurna mulai awal. Jadi jangan dikasih ruang sedikit pun bagi setan memasuki celah-celah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alqal alwah, maka Nabi Musa melemparkan lauh atau Taurat yang sudah dicatat. Wa akhadha bi ra'si akhi, dan dia memegang kepala rambut saudaranya. Ya juru ilaihi, dia menarik waras Nabi Musa. Nabi Harun masih pegang kepalanya, tarik ini. Sampai marahnya semuanya. Hadirin rahimakumullah. Qala ibn Umar, baik anak ibu, seolah bilang gitu, kamu kan anak ibu saya, kamu kan sekandung dengan saya kan sudah pesan. Ya. Innal qauma stad'afuni, sesungguhnya kaum ya, memandang saya ini rumah, saya dari mereka. Ini ya, kalau kemudian ya, kau sekandung dengan saya mendengar pesan-pesan, tapi aku tidak sekuat kamu. Bani Israil pun nabi yang harus seperti Nabi Musa, kau asal keras ya. Kau bibirnya gitu, kalau rambut lembut tidak bisa. Pokoknya saya tidak Umar itu seperti Nabi Musa. Ini ya, al-ulama menyika dia Bani Israil. Ulama umat saya itu seperti Nabi-Nabi Bani Israil. Ya, macam-macam tipologinya, tipe-tipenya macam-macam. Saya tidak Umar tidak ada kompromi kan.
Kalau masalah-masalah pelanggaran sedikit saja yang mengarah kepada kesesatan. Contohnya tadi, pohon, tempat bersejarah yang disebutkan syajarah dalam Quran, potong mana saja tidak. Kenapa? Di sana kaum muslimin sudah beribadah di tempat itu. Masjidnya masih ada ke tempat itu. Kemudian wakadu dan hampir saja mereka yang turunani ya, sama-sama membunuh saya. Tadi Nabi Allah itu hampir saja mereka membunuh saya. Fala tusmit bial ada, ya. Janganlah kalian menjadikan gembira dengan saya, posisi saya semacam itu. Siapa? Al-ada, musuh-musuh Islam. Jadi ketika kita bertiga sesama muslim hati-hati. Ya, kita harus curiga ini memang dimanfaatkan untuk apa? Mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Maka yang harus difokuskan apa? Ya, persatuan, persaudaraan. Jangan mempertajam walaupun itu pertikaian ada dan bisa dihilangkan, tapi jangan sampai ditampakkan di depan musuh. Itu artinya apa? Menjadikan musuh itu gembira, menggembirakan musuh Islam untuk dosa. Nah, kadang-kadang kita ini tidak pandai mencari titik temu, titik singgunnya yang dicari-cari. Akhirnya apa? Ya, itu peluang musuh untuk apa? Ya, masuk untuk mencerai-beraikan kesatuan umat Islam. Ini kan terjadi zaman Rasulullah. Wala taj'alni, janganlah kau golongkan saya, kau jadikan aku ini ma'al qaumil dhalimin, terperbiakan saya dengan kaum orang-orang tua. Jadi saudara saya Musa, ya, jangan kau jadikan saya ini ya seolah-olah berkelompok mereka. Kenapa? Ketidakberdayaan saya. Kan ada kaum muslimin itu ya, yang semacam itu kan. Ya memang lemah, tidak bisa apa. Tapi kita kan harus mengidentifikasi mana orang-orang yang memang melanggar karena kelemahannya, atau orang-orang yang memang punya potensial kuat mencegah kekufuran tapi tidak bisa, malah memfasilitasi. Itu beda lagi. Ini berlangsung di dunia Islam semacam itu. Ini ya, menghadapi tatanan sekarang hari ini, itu banyak negara-negara lemah ya, yang kehidupan energi, kepentingan politiknya tergantung kepada negara-negara kufur. Ini ya, semacam itu kita harus lihat. Ya, kan sekarang ini banyak negara-negara yang dipecah jadi negara-negara kecil. Harapan apa? Supaya mereka keamanannya tergantung kepada negara-negara yang secara militer kuat. Jadi ya, dalam masalah ini kita harus punya peta pemetaan. Mana memang negara yang memang masuk dalam kategori yang diperlemah, mana memang negara-negara yang memang menjadi apa? Backing negara-negara kafir. Ya, nah, makanya upaya ada organisasi utama dunia Islam itu dalam rangka perceraian gitu ya. Kembali kepada Isya Pak Ustaz. sudah saya. Iya. Di wala taj'alni ma'al qaumil dhalimin. Jangan kategorikan saya ini kepercayaan saya kepada orang-orang yang dan yang bisa menyadari hal ini. Saya dengar ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholli wa sallim wa barik ala Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.